Sebagai seorang arsitek, saya ingin jadi penemu. Jadi menemukan hal-hal baru, apapun itu, tidak perlu terlalu luar biasa, ya. Tapi kan menemukan skrup, baut, itu kan juga sebuah penemuan untuk menemukan hal-hal lain yang lebih besar. Ya. Dan dalam hal ini saya sebagai arsitek, saya ingin menemukan bidang-bidang yang memang belum disentuh para arsitek gitu, ya. Dan juga saya ingin menemukan kembali kelokalan di dalam arsitektur modern kita yang selama ini tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah dilihat, ya. Karena pada dasarnya sudah dari dahulu bangsa Indonesia itu adalah bangsa pencipta. Jadi memang kita harus jadi bangsa penemu, bukan menjadi bangsa followers yang mengikuti desain-desain atau budaya dari bangsa lain. Kita harus bisa menjadi inspirasi dunia. Saya Yoriantar, saya arsitek konsultan Han Awal and Partners. Ini adalah studio tempat kantor kami bekerja. Kami merancang menjadi sebuah studio multifungsi di mana para arsitek bisa bekerja, tapi juga bisa berkumpul bersama, dan juga di dalam studio ini bisa menjadi tempat berbagai acara pertemuan, acara diskusi, baik sesama arsitek di dalam kantor, tapi juga dengan bidang-bidang lain, dengan teman-teman arsitek dari studio yang lain, dengan seniman, maupun dengan masyarakat adat. Di kantor kami menjadi tempat begitu banyak pertemuan untuk bertukar pikiran, karena memang kantor kami ini kami rancang dengan semangat sebagai kantor penjelajah. Saya memberi kantor saya ini bernama The Enterprise, saya ambil dari film Star Trek yang slogannya itu "To boldly go where no man has gone before". Jadi kantor ini kami anggap sebagai kantor untuk menemukan hal-hal baru, menjadi kantor penemu. Kolaborasi ini tentunya akan menghasilkan produk-produk modern yang idenya tuh tidak akan ada habisnya, ya. Kita bisa membawa kelokalan kita ke masa kini dalam kehidupan kita yang modern, gitu. Jadi saya akan juga menggali begitu banyaknya ribuan gagasan dari budaya yang ada kita sendiri. Kita tahu Indonesia itu ada 800 etnik suku, sub-etniknya puluhan ribu, ya, dan itu bisa menjadi inspirasi. Dan kita harus mengembalikan jati diri kita bangsa pencipta, bukan bangsa followers. Hai, selamat siang teman-teman desainer arsitek. Terima kasih telah bergabung di acara webinar Mosaic Art Tales of Tiles pada hari ini. Pada episode yang lalu, kita kedatangan 2 tamu dari DPHS Architects yang membahas tentang menghadirkan kembali nostalgia masa lalu ke dalam desain kontemporer. Dan di dalam episode tersebut dibahas tentang bagaimana pentingnya menggali nostalgia masa lalu untuk membantu arsitek dalam menerjemahkan desain apa yang diinginkan oleh klien, terutama dalam proyek rumah tinggal. Apabila teman-teman ada yang ketinggalan episode yang lalu dan ingin melihat versi rekamannya, bisa langsung login dan juga subscribe ke Mosaic Art YouTube channel. Nama saya Ruby dan saya adalah salah satu founder Mosaic Art. Untuk teman-teman yang mungkin belum mengenal apa itu Mosaic Art adalah pelapis dinding 3 dimensi berbahan konkrit, sehingga dapat digunakan baik untuk area interior maupun eksterior. Ide awal pada saat kami pertama kali menciptakan Mosaic Art adalah keinginan kami untuk bisa menghadirkan suatu produk pelapis dinding yang bukan hanya sekedar pelapis dinding biasa,
tapi lebih merupakan suatu karya seni. Semua desainer dan arsitek adalah orang-orang yang memiliki bakat seni. Itulah yang membuat mereka berbeda dan membuat mereka sanggup untuk merubah satu ruangan yang biasa menjadi ruangan yang luar biasa. Nah, kami tahu bahwa orang-orang yang berjiwa seni ini, dalam pekerjaan mereka mendesain, mereka pasti mempunyai banyak ide-ide kreatif untuk menciptakan desain-desain baru, yang unik, yang berbeda, yang bisa. Oleh karena itu, berangkat dari sana, Mosaic Art, kami bisa membantu teman-teman untuk membuat custom design. Jadi apabila ada teman-teman mempunyai suatu ide-ide tertentu, suatu bentuk pola yang mungkin ingin dibentuk, diterjemahkan ke dalam produk Mosaic Art, kami akan dengan senang hati sekali untuk membantu teman-teman mewujudkannya. Mosaic Art sendiri terbuat dari konkrit dengan sistem cetak dengan inkjet pigment, sehingga body Mosaic Art memiliki warna yang homogen tanpa menghilangkan keindahan dari warna natural konkrit itu sendiri. Akan tetapi, jika teman-teman designers menginginkan tampilan permukaan yang lebih solid atau tampilan yang lebih modern, permukaan Mosaic Art juga masih dapat di-finish dengan berbagai macam teknik. Kebanyakan teknik yang bisa diaplikasikan di atas permukaan dinding beton dapat diaplikasikan juga di atas permukaan Mosaic Art. Singkat kata, kami berharap dengan Mosaic Art, kami dapat membantu teman-teman designers untuk bisa mengeksplorasi ide-ide mereka, baik dari desain, pola, bentuk, maupun warna. Dan pada akhirnya, kami harap kami bisa membantu untuk mempermudah teman-teman designers dalam pekerjaan desain-desain mereka. Mosaic Art Tale of Tiles adalah suatu webinar berseri, di mana Mosaic Art sebagai tuan rumah akan mengundang pembicara-pembicara yang akan membagikan ilmu dan pengalaman mereka mengenai topik-topik yang sedang tren di dunia arsitek dan interior. Webinar ini sendiri akan berlangsung selama 40 menit, dan pada akhir sesi akan ada sesi tanya-jawab. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa langsung masuk ke dalam kotak Q&A, dan kami akan merespon pada pertanyaan tersebut pada akhir dari sesi. Pembicara kita hari ini adalah Bapak Yori Antar dari Han Awal and Partners Architects. Yang tentunya Pak Yori ini sudah sangat terkenal bahwa desain-desain dia sangat penuh dengan kelokalan budaya Indonesia. PT Han Awal and Partners Architects adalah kantor konsultan arsitek yang didirikan pada tahun 1970 yang memfokuskan kinerja dalam membantu klien mendapatkan desain yang sesuai dengan visi, karakter, dan keunikan masing-masing klien. Pengalaman yang luas mencakup jasa arsitektur, lanskap perencanaan, yang termasuk di dalamnya perkantoran, apartemen, rumahan, villa dan resort, rumah sakit, bangunan komersil, industri, bangunan keagamaan, sarana edukasi dan olahraga, konservasi gedung tua, dan ruang terbuka hijau. Han Awal dan Partners banyak mengerjakan proyek-proyek prioritas pemerintah, khususnya di bidang pariwisata dan pendidikan berbasis kelokalan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti di KSPN Labuan Bajo, Toba, revitalisasi kawasan Solok Selatan, dan fasilitas pendidikan di berbagai daerah di Papua. Seluruh proyek berbasis kelokalan ini tidak terlepas dari Yayasan Rumah Asuh yang didirikan oleh Han Awal dan Partners sejak perjalanan mereka ke Luarebo tahun 2008, di mana yayasan ini bergerak di bidang konservasi bangunan dan bangunan-bangunan tradisional Nusantara dengan cara bergotong royong dengan masyarakat setempat, dan saat ini telah membangun 61 titik di seluruh pelosok Nusantara. Dari mengkonservasi rumah adat tersebutlah, Han Awal dan Partners terus belajar dari kekayaan budaya negeri ini dan mengaplikasikannya ke dalam desain-desain mereka di masa kini, agar kekayaan tersebut akan dapat terus dilestarikan di masa depan. Tanpa menunggu lebih panjang lagi, saya persilakan kepada Bapak Yori Antar untuk memulai. Bapak Yori, silakan. Ya, terima kasih Bu Ruby atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini saya sebagai arsitek juga bisa menjadi seorang desainer
produk, ya, di mana mosaic art ini kan adalah mosaik yang dirancang dengan 3 dimensi dan bisa menjadi pelapis dinding baik untuk pekerjaan interior maupun eksterior. Dan di sini tantangannya adalah mosaic art ini adalah material yang sebetulnya adalah material modern, material pabrik, ya. Tapi di dalam kesempatan ini tentunya saya sebagai arsitek sangat tertarik bagaimana inspirasinya adalah dari kelokalan. Gitu. Jadi kami mencoba mengkutak-katik untuk menghasilkan sebuah karya mosaic art yang berbasis kelokalan. Tapi sebelumnya saya ingin sedikit bercerita dulu sebelum ke materi tentang apa yang kami lakukan di kolaborasi kami dengan mosaic art. Ya, ini saya hendak memperkenalkan, ini tim saya. Ini tim saya, sebelah kiri ini Inggita. Ya, ini Inggita, halo, ya. Oke, pas lagi. Terus ini juga ada arsitek Nadia dan Hafiz. Ya, ini mereka ini adalah tim kami yang untuk mengolah khusus mosaic art ini. Dan saya mau lanjutkan cerita kami ini. Nah, inilah Indonesia, ya. Bagaimana kita memahami Indonesia yang memang karakteristiknya beda dengan negara-negara lain. Indonesia dibentuk dari ribuan pulau dan kita bisa melihat ada ratusan suku, ribuan sub-etnik, dan selama ini Indonesia selalu dianggap negara yang dipisahkan oleh lautan. Nah, sekarang kita harus merubah itu semua. Kita harus sampaikan bahwa Indonesia itu justru dipersatukan oleh lautan. Dan ekspedisi Wanadri dari Bandung telah melakukan ekspedisi 3 kali, mengunjungi pulau-pulau terluar dari wilayah Indonesia. Dan saya sangat tertarik temuan mereka. Setelah kembalinya itu, mereka bilang, kami pikir ekspedisi kami ini mengunjungi pulau-pulau terluar Indonesia. Tapi sesungguhnya kami telah mengunjungi pulau-pulau terdepan Indonesia. Nah, jadi bila selama ini kita melihat Pulau Jawa sebagai pusat, ya, sekarang mindset itu harus berubah, bahwa wilayah-wilayah terluar Indonesia ini adalah wilayah terdepan. Saya tertarik dengan perubahan mindset itu. Dan perubahan mindset ini menjadi dasar-dasar saya bagaimana merubah mindset pendidikan arsitektur Indonesia atau wawasan arsitektur Indonesia yang sebelumnya memang dihasilkan dari perguruan tinggi yang mengajarkan tentunya arsitektur modern industri. Nah, kita bisa melihat inilah salah satu kekayaan arsitektur Indonesia yang saat ini sudah tidak bisa kita lihat lagi. Ya, karena sebagian besar sudah punah, sebagian besar sudah ditinggalkan, dan sebagian besar juga masyarakatnya, mindset-nya berubah, tidak lagi bangga untuk membangun rumah-rumah adat, karena arsitektur tradisional, dalam hal ini arsitektur Nusantara, lebih banyak dicap sebagai arsitektur peninggalan masa lalu, bahkan ada yang bilang peninggalan zaman kebodohan, karena tidak datang dari gambar, tidak datang dari tulisan. Ada yang bilang malah peninggalan zaman kegelapan. Dengan semua stempel dan stigma-stigma itu, tidak lagi ada yang bangga untuk melestarikan rumah adatnya, dan rumah-rumah adat yang sebagian besar ada di gambar ini, sebagian sudah punah atau dalam kondisi terlantar atau menuju kepunahan. Nah, kita bisa melihat di sini ada berbagai macam arsitektur di Nusantara, ada arsitektur di Sumba, Nias, Toraja, dan sebagainya. Dan kita lihat umumnya, kita lihat konstruksinya, mereka berdiri di atas tanah. Jadi tidak ada fondasi yang melukai bumi, ya, semua ada di atas tanah, dan mereka banyak sekali mengolah di atap bangunan sebagai
arsitektur naungan, dan kemudian lantai dan dinding bangunan mereka tersusun oleh konstruksi knockdown, dan kita bisa melihat bahwa sebetulnya rumah-rumah ini sangat sejuk. Ya. Dan inilah beda yang kita pelajari di perguruan tinggi, bahwa selama ini perguruan tinggi sangat mendominasi informasi arsitektur yang ada di dunia, sehingga kita lupa belajar pada arsitektur kita sendiri, di mana arsitektur kita sendiri lahir karena dua musim, musim panas dan musim hujan, di mana dua musim ini menghasilkan masyarakat outdoor atau masyarakat luar, di mana rumah-rumah adat kita ini pada umumnya denah ruangannya itu berbentuk sangat sederhana, tapi mereka aktivitasnya lebih banyak di luar. Nah, manusia dua musim ini menghasilkan tentunya manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Sehingga cara membangunnya di Indonesia ini sangat berbeda dengan memang arsitektur yang selama ini kita pelajari, yang datangnya dari negeri empat musim, yang berorientasi ke dalam dari budaya tulisan, yang akhirnya menghasilkan sebuah proyek yang disebut top-down. Sedangkan kalau masyarakat tradisional dibangun berdasarkan gotong royong atau bottom up. Nah, kita lupa mempelajari arsitektur tradisional kita karena memang arsitektur tradisional tidak banyak ditulis, tidak banyak dibukukan, dan tidak banyak dipahami, tidak banyak dipelajari, akhirnya tidak kenal, ya tidak cinta, begitu. Bagi saya, perjalanan paling penting adalah perjalanan tahun 2008 saat kami berhasil menemukan desa Wairebo yang tidak ada informasinya sama sekali. Dan di sana, tahun 2008, saya memutuskan pensiun menjadi turis. Saya ingin menjadi bagian dari masyarakat. Saya sebagai arsitek, kalau kita melihat ada rumah yang rusak dan rumah itu memberikan inspirasi, tapi kita membiarkan rumah itu punah, saya mengandaikan diri saya seorang dokter, bila menemukan pasien yang sedang sakit, dan kemudian saya tidak menyembuhkan, tapi lebih sibuk dengan penyakitnya, dan saya mendapat nama karena penyakit itu, secara etika saya berdosa. Dengan demikian saya merubah mindset saya, tidak ingin lagi menjadi turis yang datang, memotret dan sebagainya, tapi kami ingin bekerja bersama masyarakat untuk melestarikan kembali rumah adat ini. Dan inilah beberapa poin-poin penting, tentunya dibangun dengan kelokalan, dibangun berdasarkan teknologi setempat, dan sebagai pembelajaran bagi generasi masa depan, dalam hal ini tentunya generasi masyarakat tradisional maupun generasi masyarakat modern yang diwakilkan pada saat kami mengirim mahasiswa-mahasiswa arsitek ke pedalaman. Dan kemudian untuk pertama kalinya rumah-rumah adat ini bisa didokumentasikan dengan peralatan-peralatan yang sangat modern. Mahasiswa akan membawa komputer, membawa laptop, membawa handphone, bahkan juga membawa perlengkapan drone. Mereka membawa semua teknologi modern, mereka tinggal bersama masyarakat, mereka menggambar satu persatu pada saat rumah itu dibangun kembali. Dan kemudian hasilnya adalah kita kemudian membuat buku, dan buku itu yang sekarang banyak dibaca di perguruan tinggi, dan itu telah berhasil merubah mindset perguruan tinggi bahwa arsitektur Nusantara ini adalah arsitektur yang terlupakan, terlewati, dan kini hadir di tengah-tengah bersama kita, dan arsitektur Nusantara akan menjadi kebanggaan bagi kita, khususnya masyarakat Indonesia, bahwa kita memiliki arsitektur yang sangat punya kearifan lokal yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Melalui pelestarian Wairebo ini, kami menemukan formula untuk melestarikan rumah-rumah adat yang lain. Dan di dampak dari pelestarian arsitektur Wairebo, kami mendapat penghargaan UNESCO Award pada 2012, dan pada 2018 kita bisa melihat kunjungan turis yang tadinya
semuanya adalah turis dari luar negeri, tidak ada turis dari Indonesia. Dan ternyata 2008 ini kami adalah rombongan Indonesia yang tiba di Wairebo, dan kini sudah 9.000 turis, bahkan 2019 katanya sudah mencapai lebih dari 10.000 turis, dan semua turis ini memberikan tentunya kemakmuran bagi masyarakat, karena mulai dari porter, mulai dari penunjuk jalan, mulai dari penginapan, kuliner, hingga souvenir, semua uang yang dikeluarkan dinikmati oleh masyarakat. Dan dalam membangun, kami juga menemukan bahwa kami bisa membangun bersama para donatur. Di sini banyak sekali donatur-donatur yang telah membantu. Ada Ibu Tirto dari Yayasan Tirto Utomo sebagai pelopor, dan kemudian ada dari perusahaan Aqua, ada Bapak Laksamana Soekardi, ada Bapak Arifin Panigoro, Ibu Hatta Rajasa, dan tentunya juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini semua dikerjakan secara gotong royong, dan kemudian Wairebo kembali utuh kampungnya dan menjadi salah satu desa wisata yang menghasilkan banyak pemasukan tentunya dari pariwisata. Nah, bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang kami kirim? Mereka terlihat sangat semangat dan sangat gembira, dan mereka benar-benar menemukan bahwa ilmu-ilmu arsitektur tradisional ini melengkapi keilmuan yang mereka dapatkan dari perguruan tinggi. Dan mereka belajar tinggal bersama masyarakat, ada yang 3 minggu, ada yang 1,5 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan tinggal bersama masyarakat, dan mereka akan kembali setelah pekerjaan ini selesai. Dan mereka menemukan, awalnya kami hanya melihat arsitektur, tapi ternyata di balik arsitektur ada harta karun yang luar biasa. Mereka sendiri yang menyampaikan bahwa mereka telah menemukan harta karun, dan mereka juga menyampaikan, kami menemukan jati diri kami untuk apa kami belajar arsitektur. Ini sebuah statement-statement yang sangat mengharukan dari para mahasiswa, dan kemudian perubahan mulai dari perguruan tinggi. Dan kami juga lanjutkan dengan membangun fasilitas-fasilitas pendukung yang lain, ya. Baik itu bersifat homestay, taman homestay, supaya turis tidak menginap di rumah masyarakat. Kami membangun homestay, membangun pusat souvenir, membangun taman bacaan, dan juga tempat warung kopi. Dan tentunya kami juga melibatkan banyak sekali donatur, ya. Jadi saya sampaikan mereka menjadi turis, tapi kalau kalian ingin ikut membantu, kalian harus menjadi bagian dari masyarakat dan membantu menjadi donatur. Di mana pada saat peresmian nantinya nama-nama para donatur ini akan dicantumkan di dalam rumah. Ini adalah semacam gerakan donatur nasional. Dan tidak hanya di Wairebo, kami juga menyelamatkan di Sumatera Barat yang terbakar dan kemudian dibangun kembali. Dan bagi tukang tuo, masyarakat di Sumatera Barat sendiri, mereka sudah jarang sekali membangun rumah gadang yang besar, dan ini adalah proses pembelajaran kembali bagi arsitektur mereka sendiri, karena banyak masyarakat sekarang lebih senang rumah modern, rumah batu, dan sebagainya. Ya, dan mereka kembali mempelajari budaya mereka sendiri. Dan kami melanjut dengan program ini bersama pemerintah di Solo Selatan adalah merestorasi dan merevitalisasi kelak nantinya desa ini bisa menjadi desa wisata dengan membangun kembali rumah-rumah gadang yang sudah rusak, kurang lebih sekitar 40 buah, dan merevitalisasi di ruang publik. Nah, ini seperti ini menara gardu pandang, panggung terbuka, pusat souvenir, jembatan penyeberangan, dan sebagainya, dan telah di groundbreaking oleh Bapak Presiden sendiri 2 tahun yang lalu, dan saat ini program ini sedang berlangsung. Kita bisa melihat
beberapa rumah gadang yang sudah dibangun kembali, tentunya melibatkan tenaga ahli setempat, melibatkan perguruan tinggi, dan kemudian ini proyek bila ini nanti sudah selesai akan dipergunakan untuk mendukung wisata itu sendiri, di mana rumah-rumah gadang nantinya berfungsi sebagai homestay, sebagai pusat souvenir, sebagai tempat pelatihan, pelatihan tari, pelatihan ketukangan, dan sebagainya. Kami juga membangun rumah tradisional di Jangga Dolok Batak yang terbakar habis, dan kami meminta masyarakatnya membangun sendiri kembali, dan satu persatu rumah adat itu sudah berdiri, dan kemudian desa-desa lain juga mulai mengikuti jejak yang dilakukan di Jangga Dolok, mempelajari kembali ilmu-ilmu arsitektur tradisional. Nah, ini adalah hasil gambar-gambar yang sudah dikirim oleh para mahasiswa yang kami minta live-in. Ya. Mereka live-in sampai 3 bulan untuk mengamati proses berdirinya rumah tradisional ini sampai selesai. Dan ini pada saat peresmian, di sini kami berfoto bersama dengan teman-teman dan juga para donatur. Di sini ada Ibu Tirto, ya. Jadi donatur kami tentunya akan sangat senang bila kami bisa membangun bersama masyarakat, dan hasilnya donatur bisa melihat sendiri bahwa bangunan ini bisa jadi dan bisa menjadi investasi buat keilmuan. Dan bagi donatur sendiri tentu mereka sangat terharu karena masyarakat memberi nama rumah adat ini diambil dari nama donatur. Sehingga banyak sekali donatur yang sekarang juga ikut membantu kami, membantu Rumah Asu untuk melestarikan rumah-rumah adat di pelosok-pelosok Nusantara lainnya. Ini Sumba Memanggil, ini adalah kegiatan kami 2008 sampai saat ini, 2020. Selain melestarikan rumah-rumah adat, kami juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat khususnya ibu-ibu penenun. Di sinilah kita bisa melihat cara membangun masyarakat tradisional di Sumba, semuanya bergotong royong, tidak ada satu tiang pun bisa berdiri tanpa adanya gotong royong. Menggunakan peralatan yang sangat sederhana, tapi bisa membangun rumah dan suasananya sangat meriah, dan rekaman-rekaman pembangunan ini yang direkam oleh para mahasiswa tentu saja, dan hasil rekaman ini sudah berhasil kami jadikan dan kami abadikan dalam sebuah buku. Dan buku inilah yang akan menjadi perubahan cara berpikir kita, cara memandang arsitektur kita sendiri. Ini kami lanjutkan dengan program pemberdayaan masyarakat, membangun rumah-rumah tenun. Dan rumah-rumah tenun ini sudah menjadi kebanggaan, dan memang di dalam program ini kami ingin sekali membangun yang disebut namanya adalah Jalur Tenun Sumba. Kami sudah membangun 10 rumah tenun dan 8 rumah tenun dalam kondisi sudah selesai. 2 rumah tenun sisanya masih sedang dikerjakan, dan 8 itu sudah menjadi tempat sentra tenun, dan tentunya mengangkat nilai budaya dari kain tenun yang luar biasa ini, yang selama ini hanya ditemukan di pasar-pasar dan dijual dengan sangat rendah. Ini kain tenun ini menjadi juga selain sebagai kain, tapi juga sebagai sebuah karya seni. Dan kita bisa melihat karya seni tradisional yang ada di masyarakat itu, umumnya mereka tidak pernah membuat 2 kain yang sama. Semuanya dibuat satu persatu berdasarkan inspirasi mereka yang datangnya dari mimpi, dari alam, hubungan mereka dengan leluhur, hubungan mereka dengan masyarakat, hubungan mereka dengan lingkungan di sekitarnya. Dan inilah wajah-wajah para donatur yang ikut hadir dalam peresmian rumah tenun di Sumba. Dan kemudian kita bisa melihat milenial sekarang juga sangat bangga, sangat mencari kain tenun, dan akhirnya kain tenun ini menjadi tidak hanya terangkat nilainya, tapi juga mulai digemari anak-anak muda, dan itu adalah salah satu tujuan kita yang paling penting, bagaimana
kaum muda ini juga mencintai produk-produk dalam negeri. Dan kalau kita selama ini biasa membeli produk-produk dari luar negeri, pasti uangnya semua larinya ke luar negeri. Bahkan banyak penginapan-penginapan yang ada di Indonesia, itu pemiliknya bukan orang Indonesia. Bahkan kapal pinisi termahal, termewah, yang berlayar di Papua, di Raja Empat, itu bukan punya orang Indonesia. Dan kapal itu menjual pemandangan Indonesia dan sekarang sudah menjadi 8 kapal pinisi yang baru. Jadi kami berharap kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan mempromosikan, dengan merebranding kembali, dan tentunya kaum milenials ini ada menjadi garda terdepan dalam menjaga tradisi kita. Nah, ini kami biasa melakukan acara 17 Agustus dalam perjalanan cinta tanah air. Kami selalu meresmikan berbagai rumah-rumah adat yang kami bangun, tentunya dengan donatur gotong royong, dan berkumpul bersama masyarakat. Dan kita juga sangat senang, mereka sangat bahagia, dan semua kesenian, tradisi keluar pada saat peresmian rumah-rumah adat. Kami juga ikut membantu di Papua, di Wamena, di Asmat. Kami menemukan masyarakat yang sudah sangat terkenal di dunia. Di Amerika itu museumnya banyak sekali, di Eropa juga, tapi di Indonesia sama sekali belum ada museum yang pantas, yang cocok, yang bagus untuk kesenian Asmat. Tapi Asmat sudah sangat mendunia. Dan disitulah kita harus merubah cara memandang kita, bagaimana kita juga bisa membuat museum bagi karya seni kita sendiri. Bukan lagi hanya sekedar museum untuk menyimpan benda-benda yang mati, dalam hal ini yang disebut dead monument, tapi bagaimana menjadi living museum, museum yang hadir bersama masyarakat. Ini di Surabaya, kami membangun homestay bersama masyarakat. Dan ini adalah statement kami bahwa arsitektur Nusantara itu penting bagi Indonesia. Arsitektur Nusantara penting bagi dunia. Dan kini saatnya arsitektur Nusantara menginspirasi dunia. Jadi dalam hal ini kalau kita tidak tertarik untuk melestarikan arsitektur Nusantara, orang lain yang akan melestarikannya. Dan kita lagi-lagi akan menjadi penonton, dan lagi-lagi akan terus-menerus menjadi followers. Bangsa Indonesia adalah bangsa pencipta, bukan bangsa followers. Ini semangat dari gotong royong ini yang kami temukan, bagaimana seni tradisi kita selalu berbasis gotong royong. Jadi gotong royong adalah kekuatan dari Indonesia. Dan mungkin kami melanjutkan bagaimana kami juga bisa terlibat dalam proyek-proyek bersama pemerintah. Di sini kami diminta oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU, untuk bisa merebranding atau bisa juga membuat Labuan Bajo ini menjadi generator pariwisata dengan proyek-proyek yang pada umumnya berbasis infrastruktur. Di sini kami membangun dermaga, merevitalisasi dermaga yang lama, dan kemudian membuat boulevard yang berorientasi ke laut, sehingga kita bisa menikmati pemandangan ke arah laut, ke arah pulau-pulau di depannya, dan menikmati sunset dengan siluet-siluet dari kapal-kapal pinisi yang jumlahnya hampir 400 buah yang difungsikan sebagai hotel terapung. Ini adalah program percepatan pariwisata di kawasan super prioritas Labuan Bajo. Ini dulu dermaga yang dulu, ada peti kemas, dan kami berhasil memindahkan peti kemas itu ke tempat yang lain, dan akan menjadi ruang publik yang sangat besar, dan ini akan merubah generator kota dari tadinya ada di jalan, kemudian menjadi ke arah
waterfront dengan orientasi ini di malam hari. Dan ini bagaimana seni yang kami ambil dari tradisi menjadi inspirasi untuk sebuah menara. Ini adalah menara Papua yang inspirasinya bisa dari gendang yang disebut tifa atau apapun, dan itu adalah elemen-elemen bagaimana membawa tradisi dan budaya itu ke masa kini. Dan tugas kita tidak hanya membawa ke masa kini, tapi kita harus bisa membawa ke dunia, dan kita juga harus bisa membawa ini ke masa depan. Ini Menara Maluku yang diambil dari motif-motif dari patung kusuburan yang ada di Museum Etnologi di Ambon. Dan kami menghasilkan sebuah karya yang memang datangnya dari budaya mereka sendiri. Hanya kami membawa ini ke masa kini dan ke masa depan. Ini juga yang ada di Labuan Bajo. Ini ada di Merauke, sudah jadi dan sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi secara langsung. Nah, kami juga banyak mendapat kesempatan bagaimana sebetulnya kota kita, kota Jakarta itu, yang saat ini sekarang sudah semakin bisa dirasakan. Kalau dulu bertahun-tahun kota Jakarta itu adalah kota yang berorientasi ke dalam. Tidak banyak ruang-ruang publik yang dimanfaatkan bagi kegiatan publik. Akibatnya banyak ruang terbuka hijau yang berubah menjadi bangunan beton. Dan anehnya, kita bisa menemukan ruang publik itu ternyata lebih banyak ditemukan di dalam mall. Dan ini adalah saat yang sangat berharga bagi saya diberi kesempatan. Salah satunya adalah merevitalisasi Lapangan Banteng yang sudah ada di dalam rancangan arsitek Silaban sebelumnya, tapi menjadi tempat untuk berkumpulnya masyarakat untuk menikmati Lapangan Banteng dan juga untuk menikmati pertunjukan seni cahaya dan seni musik yang dilakukan setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan kini Lapangan Banteng menjadi tempat yang ramai untuk berkumpul dan untuk berolahraga. Kami juga melakukan pekerjaan untuk kawasan Gelora Bung Karno, merevitalisasi jalan-jalan yang ada menjadi lebih luas, lebih lebar, lebih terbuka, dan berbagai aktivitas outdoor bisa lebih banyak dilakukan di tempat ini, dan tidak lupa juga memberi motif-motif kelokalan. Nah, ini kita tiba saatnya bagaimana perjumpaan kami dengan Mosaic Art. Jadi Mosaic Art sangat memberikan tantangan bagi kami dan staf arsitek yang ada di Han Awal and Partners. Bagaimana kesempatan ini bisa juga menghasilkan sebuah karya kekinian yang inspirasinya tentunya datang dari kelokalan kita sendiri. Dan kami telah mencoba mengolahnya, dan ternyata seperti sebuah permainan mozaik atau permainan puzzle, banyak sekali yang bisa ditemukan di dalam mengolah ini. Berbagai inspirasi bisa dihasilkan. Dan kami senang karena inspirasi kami ini kami bawa dari kelokalan yang ada dari kita sendiri, di mana kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini adalah bangsa yang memiliki ribuan budaya yang sangat menginspirasi. Jadi bukan lagi budaya itu masa lalu atau budaya itu selalu dianggap kuno, ya, tapi kaum milenials masa depan bisa juga membawa ini ke masa kini. Sehingga kita akan memiliki kecintaan terhadap budaya kita sendiri, dan itu semua bisa sustain, bisa berkelanjutan. Nah, dalam kesempatan ini kami akan bercerita mengenai 3 motif pattern dari mosaik yang kami ambil dari Papua, kami ambil dari Wairebo, kami ambil dari Batak. Jadi motif-motif pattern ini kita bisa olah
dan masih terbuka peluang ribuan pattern bisa dihasilkan dengan inspirasi-inspirasi kelokalan. Di Batak kita bisa melihat rumah-rumah tradisional Batak Toba ini mempunyai kesenian raja seperti mentato bangunannya dengan cerita. Jadi budaya lisan mereka ada di dalam lukisan-lukisan ini, dan di dalam gorga ini itu ada cerita mengenai sejarah dari budaya mereka maupun sejarah dari rumah adat mereka. Dan kalau motif-motif yang ada di Asmat itu adalah sebetulnya adalah sebuah cerita. Ya. Motif-motif itu punya cerita. Ya, tentunya mereka bisa mencerita bagaimana hubungan mereka dengan alam, hubungan mereka dengan Sang Pencipta, hubungan mereka dengan manusia. Jadi sebetulnya memang sudah lama masyarakat tradisional kini adalah masyarakat pencipta. Jadi jangan sampai daya cipta mereka hilang, apalagi daya cipta mereka diganti oleh daya cipta dari tempat lain, atau dari negara lain, atau dari budaya lain. Nah, di Wairebo ini adalah mengawali kami bagaimana mosaic art ini bisa kami rancang. Tentunya di Wairebo tidak banyak seni ukir atau seni lukis, tapi mereka memiliki keunikan dengan bangunannya yang berbentuk seperti kerucut, dan juga tenunan mereka, ya, tenunan Manggarai, itu juga sangat kuat karakternya. Tapi semua bangunannya nyaris tidak ada ukirannya. Nah, ini kami menemukan pattern ini, seperti sarang laba-laba, itu adalah konstruksi dari atap rumah adat Wairebo pada saat dibangun kembali. Dan konstruksi sarang laba-laba ini juga menjadi konstruksi pembagian pertanian, sawah. Sawah mereka juga berbentuk seperti sarang laba-laba atau seperti potongan pizza. Dan pattern ini yang kami jadikan bagaimana pattern ini bisa diolah menjadi mosaik 3 dimensi. Nah, ini tadi garis-garis itu, bagaimana garis itu bisa ditemukan atau memang dipisah-pisah, dan dengan permainan modul ini bisa diputer-puter, bisa bentuknya ini bisa dari satu pattern saja bisa menghasilkan puluhan motif begitu. Bagaimana memasangnya dan sebagainya. Dan tentunya kalau diimplikasikan di dalam dunia interior, kurang lebih bisa menjadi pattern seperti ini, bisa menjadi dinding yang punya tekstur. Jadi biasanya dinding itu polos atau ditempel wallpaper, tapi kemudian dinding ini juga bisa menjadi dinding yang punya tekstur, yang punya bayangan, yang punya kedalaman. Dan di dalam Wairebo ini kami menggunakan warna yang cenderung monokrom. Warnanya abu-abu. Dan bagaimana Asmat? Asmat tentunya punya ribuan inspirasi yang bisa kita olah, tapi kami baru mengambil satu motif saja. Dari salah satunya adalah kesenian membuat perisai atau tameng. Ini tidak lagi menjadi alat pertahanan, tapi ini adalah jati diri masyarakat Papua yang ada di Asmat. Nah, ini kita bisa lihat, ini ada berbagai macam bentuk, ya, potongan-potongan yang sudah diproduksi. Dan nanti pemasangannya pun bisa dibolak-balik. Dan ini semua materialnya juga material monokrom. Dan bagaimana implementasinya ke dalam desain, kurang lebih seperti ini. Dan ini tentunya ini adalah material lokal yang diproduksi di Indonesia, ya. Jadi mengurangi banyak harga, mengurangi biaya pembuatan di luar negeri, pengiriman di luar negeri, dan tentunya mempunyai
soul atau karakter jati diri Indonesia. Ini bisa diaplikasikan seperti ini ke dalam interior. Dan ini adalah sebuah rancangan kami untuk dengan motif tradisi Batak, Gorga, yang banyak diinspirasikan pada saat mereka melukis Gorga pada rumah-rumah Bolon, dan banyak sekali inspirasinya dari bentuk-bentuk binatang-binatang atau makhluk-makhluk mitologi mereka yang memang berfungsi untuk menjaga rumah. Nah, ini kami coba bagaimana mengaplikasikan pattern mosaik art dengan motif Batak, tapi kami berharap ini tidak lagi menjadi material interior. Kami coba bagaimana mengaplikasikan kalau ini bisa diaplikasikan ke dalam proyek-proyek ruang terbuka hijau yang sifatnya outdoor, bukan lagi interior. Motif ini bisa seperti ini, seperti kumpulan rumah-rumah Batak Bolon, begitu. Dan ini menggunakan dua warna, warna abu-abu sama warna merah bata. Bisa dibolak-balik, di mirror, dan bagaimana implikasinya. Ini ada beberapa implikasi baik di dalam interior maupun juga di dalam eksterior. Ya, bagaimana dalam program-program ruang terbuka hijau, program proyek-proyek infrastruktur ini bisa diterapkan, dan ini juga bisa menjadi karakter sendiri. Ya, ini bisa menjadi signage sendiri, dan tentunya bukan sesuatu yang asing buat masyarakat tradisional di sana, bahkan juga membuat sebuah kebanggaan buat mereka sendiri. Bagaimana ini proyek bisa dimanfaatkan buat ruang terbuka. Dan tentunya proyek-proyek pemerintah sangat mengandalkan kelokalan ya, untuk mendorong industri-industri lokal. Jadi tentunya material mosaik art ini bisa menjadi material alternatif, karena umumnya proyek-proyek pemerintah itu nyaris didominasi dengan beton, andesit, dan sebagainya. Tapi dengan adanya mosaik art ini bisa memberikan proyek-proyek itu memberikan nilai tambah seni dan budaya. Nah, ini adalah salah satu rancangan kami untuk dermaga di Tomok, Pulau Samosir di Batak Toba, yang sedang berlangsung, masih kami studi dan kami kerjakan. Nah, kira-kira begitu presentasi dari kami. Terima kasih buat kesempatannya, dan di saat seperti ini adalah saat yang tetap sangat baik bagi kami untuk berkreasi. Dan saya ucapkan sekali lagi kepada Mosaik Art, semoga sukses semua programnya dan bisa berkembang terus dan bisa diaplikasikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Yory buat sharingnya. Setelah mau mendengarkan sharing Pak Yory, saya sampai goosebumps gitu. Kayaknya saya sebagai bangsa Indonesia tuh bertambah kebanggaan saya gitu, bahwa memang negara kita ini apa ya, punya banyak budaya yang begitu luar biasa gitu yang bisa digali. Dan yang menarik juga Pak ya, saya baru perhatiin setiap arsitektural rumah tradisional itu mereka tuh punya makna-makna dan ceritanya sendiri ya Pak ya. Kayak beberapa bulan yang lalu sebelum pandemik saya pernah sempat pergi ke Toraja. Itu saya datang ke tongkonan adat Toraja gitu. Dan di sana saya diceritain bahwa setiap bagian dari tongkonan itu ada makna dan ceritanya. Bahkan warna-warna yang mereka pakai itu kuning, merah, putih itu semua mempunyai arti juga, ukiran-ukirannya juga semuanya punya arti. Dan memang semua adat yang banyak ceritanya itu memang harusnya kita angkat gitu, kita expose. Karena saya suka sekali tadi Pak Yory bilang bahwa kita ini adalah bangsa penemu, jangan jadi follower. Kalau bukan kita yang mengangkat budaya adat kita sendiri, siapa lagi kalau bukan bangsa Indonesia? Ya, Pak, saya mau ada pertanyaan sedikit nih.
kan sekarang ini kan kita sedang menghadapi pandemi COVID ya Pak ya, di mana kita tahu bahwa perekonomian sudah agak sedikit terganggu karena banyak proyek yang mungkin ditunda karena kondisi yang seperti ini. Nah, sementara Han Awal sendiri kan sudah berdiri dari tahun 1970, pastinya sudah pernah mengalami beberapa krisis ekonomi, misalnya tahun 98 atau global crisis yang tahun 2008. Bisa nggak sih Pak Youri sharing sedikit apa yang dulu dilakukan atau apa yang mungkin bisa kasih tips kepada teman-teman desainer di sini apa yang sekarang dilakukan untuk menghadapi krisis ini? Ya, jadi memang betul konsultan yang didirikan oleh almarhum ayah saya di Pelinghan Awal ini, kami sudah mengalami berbagai macam krisis. Tapi di saat krisis itu kita tidak boleh menyerah kalah gitu ya. Jadi kita harus bisa memenangkan pertempuran itu. Di dalam krisis 98 kami hanya nyaris mengerjakan dua proyek saja, yaitu satu proyek rumah tinggal, satu gedung perkantoran. Untuk selama 1 tahun krisis itu berlangsung, hanya mengerjakan 2 proyek. Dan tentunya saat itu juga kami juga melakukan sebagian dari staf kami yang sudah senior, kami PHK dengan golden shake hand, sehingga kantor menjadi lebih ramping, dan kami sampaikan kepada staf-staf kami untuk tetap terus bekerja. Jadi kita ini tidak hanya harus menyelamatkan ekonomi, tapi kita juga harus menyelamatkan pikiran kita sendiri. Jangan sampai situasi ini membuat kita semua menjadi pengangguran begitu. Jadi para arsitek tetap harus bekerja walaupun tidak ada proyek. Apa yang dilakukan? Ya kita bikin proyek fiktif. Atau kita menstudi kembali proyek-proyek yang sudah pernah dikerjakan. Dan bedanya krisis 98 itu adalah krisis ekonomi. Dan itu yang kena Indonesia saja. Krisis ekonomi dan krisis politik. Dan pada saat itu nyaris Indonesia benar-benar uangnya habis. Tidak punya uang. Gitu. Situasinya berbeda. Gitu. Tapi pada saat krisis 98, saya malah bersama teman-teman arsitek muda, kami melakukan pameran dan perjalanan arsitektur ke luar negeri. Dan itu tercatat di dalam sejarah, itu adalah pameran arsitek Indonesia pertama. Dan kami pameran di Belanda. Pihak Belanda sendiri pun tidak menyangka bahwa kita yang sedang dilanda krisis, malah kita pameran arsitektur di sana, mempromosikan arsitektur Indonesia. Ternyata dampaknya pameran di luar negeri itu terdengar sampai ke Indonesia. Pada saat krisis mulai berakhir, grafik mulai naik, justru kami menemukan kantor-kantor kami yang berada di garda terdepan. Ya, berada di garda terdepan untuk mendapat kepercayaan bagi para pemberi tugas yang biasanya mereka itu membayar arsitek-arsitek luar dengan sangat mahal dan sebagainya, tapi kini mereka senang juga bagaimana arsitek-arsitek Indonesia bisa dipercaya. Tentunya pada saat krisis itu tentunya tidak lagi begitu banyak uang yang ada ya, tapi dengan meng-hire arsitek-arsitek Indonesia dan mereka selalu standby kalau dipanggil dan bisa komunikasi secara langsung, itu adalah salah satu keunggulan dari arsitek-arsitek kita sendiri gitu. Dan tentunya belakangan ini juga pada tahun 2008 ada krisis ekonomi juga, dan yang tentunya yang terberat adalah tahun sekarang 2020. 2020 ini bagaimana kita berhadapan dengan pandemi COVID ini. Ini bukan lagi krisis keuangan sebetulnya, ini krisis dunia, seluruh dunia. Tapi kalau kami harus bertabrakan sama virus corona, ya tentu kita kalah. Tapi yang kami lakukan, bagaimana kita bisa berselancar atau zigzag atau menunggangi si virus corona itu sendiri. Ya, ibaratnya kita bermain catur. Virus corona bermain di bidak hitam, ya kita bermain di bidak putih. Jangan sampai ketemu begitu. Dan lagi-lagi saya harus sampaikan kepada staf saya, semua proyek yang masih jalan harus disayang-sayang, karena ini adalah saat yang terbaik bagi kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri.
saya juga mendapat telepon dari masyarakat adat di Wairebo. Mereka sendiri bilang, Pak, tidak ada turis sama sekali di Wairebo. Ya, mereka sudah hampir 10 tahun didatangi begitu banyak turis, tapi mereka bilang ini adalah saat yang terbaik bagi kami untuk mengevaluasi pariwisata yang ada di Wairebo. Karena mereka selama ini merasa ya mereka menikmati banjirnya turis, tapi mereka mulai kehilangan waktu-waktu yang berharga bagi keluarga maupun budaya dan adat mereka. Dan ini adalah saat yang terbaik untuk mengevaluasi. Dan saya juga sampaikan kepada tim saya, ini adalah saat yang terbaik untuk break, ya, untuk tetap terus bekerja, untuk tetap terus kreatif, walaupun tentunya bekerja di rumah sendiri, ya. Kalau di kantor mungkin ada beberapa kali ada staf yang masih masuk, sekali-sekali saja, tapi tentunya mereka jangan sampai mereka nggak ngapa-ngapain. Gitu. Ya. Jadi tetap sibuk dan tetap beraktivitas. Kita harus menyelamatkan kesehatan kita. Kita juga harus sabar, tapi kita harus juga menyelamatkan pikiran kita. Jadi kita harus sehat, sabar, waras. Itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman saya. Jadi kami sudah siap dengan plan A, plan B, plan C dalam menghadapi gelombang badai ini. Ya. Akan ada perubahan mindset sehabis pandemi ini berakhir. Tentunya mindset bagaimana kita melihat arsitektur kita sendiri maupun arsitektur yang ada di dunia, karena kita disadarkan bahwa kita tinggal di bumi yang satu, the lonely planet, the satu-satunya bumi yang ada di dunia, di jagat galaksi kita, dan tentunya kita harus melihat perlakuan kita sendiri terhadap bumi, apakah selama ini sudah betul, apakah ada yang salah. Kalau dilihat memang bumi pun juga sangat porak-poranda akibat ulah manusia. Ya, ada pembakaran hutan, pengeboran, polusi. Ya. Bahkan di bulan awal Maret kami bikin pameran tentang perjalanan kami di Kutub Selatan, South Pole, yang saat ini kondisi South Pole sangat mengkhawatirkan para ahli ekspedisi di seluruh dunia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya temperatur di Kutub Selatan mencapai 24 derajat Celcius. Biasanya temperaturnya minus 30. Kami datang minus 30. Bahkan kalau di musim dingin, itu bisa minus 45 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kekhawatiran banyaknya lapisan es yang mencair itu mengakibatkan banyaknya juga virus-virus yang selama ini terkubur jutaan tahun terbuka. Jadi ini gejala global ini juga memang luar biasa, tidak hanya virus ya, tapi kita berhadapan dengan pemanasan global ya. Jadi memang kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, bagaimana kita memandang arsitektur kita. Dan ini saat yang tepat bagaimana kita belajar kembali dari kelokalan kita sendiri. Setelah badai virus ini berakhir, yang ingin saya lakukan adalah saya ingin berkunjung ke teman-teman kami yang ada di pedalaman, di mana program-program kami Rumah Asuh masih sedang berjalan sampai saat ini. Kira-kira itu yang kami lakukan di saat seperti ini. Ya, terima kasih sharingnya Pak Yory. Jadi ada 3 hal penting yang harus dilakukan sama krisis ya. Yang pertama, kita harus berselancar dengan corona. Saya suka sekali istilahnya berselancar dengan corona. Kemudian harus memanfaatkan waktu ini untuk mengevaluasi diri juga, apa yang sudah kita lakukan, pencapaian kita, dan apa yang masih bisa perbaiki lagi dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, yang paling penting, harus menyelamatkan kesehatan, baik kesehatan fisik, juga kesehatan mental kita, dengan cara terus fokus dalam bekerja dan berkreasi, ya Pak ya? Ya. Oke, ini saya buka kotak Q&A ya Pak ya, udah mulai ada banyak pertanyaan nih Pak. Pak Yory udah siap ya pertanyaannya? Ya. Siap. Pertanyaan yang pertama. Hai, saya ingin menanyakan tentang rumah Honai. Suku Dani biasanya menyalakan api di dalam rumah saat malam hari untuk menghangatkan badan dan untuk mencegah nyamuk masuk. Akan tetapi akhirnya menyebabkan tingginya angka pengidap penyakit pernapasan.
Kementerian PUPR pernah membuat program Rumah Honai Sehat untuk menanggulangi hal tersebut. Namun masyarakat setempat kurang bisa menerima karena penggunaan material yang berbeda dan adanya beberapa bagian yang berbeda. Apakah Pak Yoris sudah pernah melakukan riset untuk membuat rumah honai yang sehat supaya bisa menghadirkan sense of place bagi masyarakat setempatnya? Ya, itu pertanyaan yang menarik. Memang pada saat kami melestarikan arsitektur tradisional, kami memang melakukan pelestarian dengan menggunakan cara seasli-aslinya, material seasli-aslinya, teknologi yang seasli-aslinya. Setelah rumah tradisional itu jadi, mereka tentu akan berpikir di luar rumah tradisional tentu mereka punya fungsi-fungsi yang lain. Ada bangunan sekolah, ada bangunan taman bacaan, ada bangunan souvenir. Mereka silakan menjadi modern. Tapi kalau melestarikan rumah adat, untuk keilmuan kita, kami akan melakukan dan menghimbau masyarakat untuk menggunakan cara membangun seasli-aslinya. Jadi memang ini pertanyaan yang cukup cukup rumit ya, karena tidak semua rumah itu bisa dicap bahwa mereka tidak sehat gitu. Ya, rumah honai itu kurang lebih bentuknya hampir sama dengan rumah yang ada di Wairebo, sama-sama bulat, ya, sama-sama bundar, dan sama-sama ruangnya tuh umumnya ruang kosong yang multifungsi, dan sama-sama ada apinya di dalam. Sama-sama ada apinya di dalam. Mereka memasak dan menghangatkan tubuh semuanya berkeliling di tengah-tengah api. Tapi ternyata api ini juga berfungsi bagaimana supaya rumah adat ini bisa materialnya awet sehingga bisa bertahan sampai 15 sampai 20 tahun. Dengan asapnya itu mereka mengawetkan makanan, umumnya jagung, beras dan sebagainya yang ditaruh di atap bangunan, dan juga mengeringkan material-material bangunan mereka dari serangga-serangga. Jadi rumah tradisional itu memang api selalu ada di dalam, tapi api menjadi tidak hanya sebagai pusat orientasi kehidupan, tapi menjadi penghangat dari bangunan itu sendiri, supaya bangunannya kering dan tidak mudah dimakan rayap. Ini adalah kearifan lokal yang ada. Dan memang ada banyak pertanyaan, itu pasti rumahnya tidak sehat ya, nggak ada jendela dan sebagainya. Dan kalau saya melihat konstruksi rumah Wairebo, itu saya melihat itu rumah yang sehat, karena lantainya tidak menyentuh tanah, lantainya ada di atas, ya. Jadi rumahnya itu kering, dan ventilasi udara masuk tidak hanya melalui dinding, atap, tapi juga dari lantai. Honai, mereka memang umumnya masyarakatnya adalah masyarakat berburu dan meramu. Jadi memang mereka selalu masih tinggal berpindah-pindah ya. Mereka adalah masyarakat yang memiliki ladang berpindah-pindah. Jadi belum terlalu settle. Sehingga pada saat mereka membangun rumah, mereka juga menggunakan tradisi-tradisi yang cara membangun yang sangat sederhana. Tapi perlu kita ingat juga bahwa masyarakat tradisional kita itu umumnya lebih banyak di luar. Lebih banyak ada di luar bangunan, bukan ada di dalam bangunan. Sehingga aktivitas mereka jadi balance. Mereka juga menghirup udara yang sangat sehat, ya, udara luar yang sangat bersih, dan sebagainya. Jadi ini memang sebuah pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Tapi kalau di dalam rumah-rumah tradisional yang lain, ya, itu level kesehatannya beda-beda. Dan saya juga banyak melihat rumah mereka benar-benar sehat, masyarakatnya sehat, bahkan begitu mereka jadi modern, mereka malah jadi sakit begitu. Nah, di dalam budaya di Wamena sendiri, orang Wamena ini adalah orang yang sangat luar biasa. Mereka kalau di dalam rumah adat ya, mereka tinggal sangat tradisional. Tapi begitu mereka tinggal di kota, mereka jadi orang modern. Kalau di tempat desa adatnya, mereka hanya menggunakan koteka. Tapi kalau ke kota, mereka
menjadi orang modern. Bahkan saya punya tempat kegiatan bersama masyarakat di Soroba, masyarakat suku Dani yang ada di Wamena, itu kepala sukunya malah menikah sama orang dari luar negeri, di Jerman. Jadi bayangkan, dia mengalami 3 kali benturan budaya. Mereka datang ke kota besar, mereka datang harus ke Jakarta, dan mereka tinggal di luar negeri. Tapi mereka punya kemampuan untuk survive. Jadi memang untuk bisa berbicara dengan masyarakat di pedalaman, kita harus juga menyamakan gelombang bersama mereka, menyamakan frekuensi, sehingga baru kita bisa berbicara dan kita bisa bekerja bersama mereka. Seperti contohnya, di sana ada bangunan ibadah yang bentuknya kotak memanjang, ada gereja yang dibangun dengan denah memanjang. Itu umatnya orang Dani itu nggak bisa konsentrasi. Tapi begitu gerejanya dibikin bulat, melingkar, mereka baru bisa konsentrasi dan baru bisa beribadah. Jadi bentuk melingkar itu dari kosmologinya mereka pun udah memang seperti itu. Karena bentuk melingkar itu adalah salah satu posisi duduk yang sangat gotong royong, sangat sosial, ya, di mana semua punya hak yang sama. Dan saya sendiri untuk bisa masuk ke desa adat Soroba, saya harus membuat upacara dulu bersama masyarakat dan kepala adat di dalam rumah Honai. Saya sendiri tinggal 3 hari di dalam rumah Honai. Pada saat membangun bersama masyarakat, teman-teman donatur kami juga tinggal 3 hari di rumah Honai. Dan tentunya pada saat kami membangun homestay di sana, rumah Honai pun kami bikin lebih modern, menggunakan teknologi material yang bisa lebih kuat, lebih lama, ya. Karena ini bukan rumah adat, tapi berfungsi sebagai homestay, jadi kami menggunakan teknologi di situ. Permasalahan kita, kadang-kadang kita ingin bilang rumah kamu tidak seperti ini, hasilnya mendapat rumah yang dari Sabang sampai Merauke sama, ya, bentuknya rumah atap seng, kotak, begitu saja, nggak ada personality-nya, nggak ada budayanya, nggak ada karakternya. Dan itu yang harus kita rubah mindset-nya. Dan sekarang kami sangat senang karena sudah banyak kementerian yang sangat menerima konsep wawasan Nusantara ini. Dimulai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Programnya sudah banyak melestarikan rumah-rumah adat yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Dan kemudian Kementerian Pariwisata, kami banyak sekali membuat sayembara arsitektur dengan tema arsitektur Nusantara, bagaimana membangun fasilitas-fasilitas amenitas pariwisata di daerah-daerah, di pedalaman dan sebagainya. Bagaimana masyarakat tidak lagi menjadi penonton di dalam masuknya pariwisata, tapi ikut menikmati kue pariwisata dengan mengupgrade homestay, ya, mengupgrade rumah-rumah mereka supaya bisa ikut menjadi tempat tinggal bagi turis, karena banyak sekali turis yang ingin live in bersama masyarakat. Kemudian rumahnya bisa menjadi fasilitas buat warung, tempat souvenir, dan sebagainya. Ya. Jadi mindset-nya sudah mulai banyak berubah. Kementerian Perhubungan, kami juga telah melakukan sayembara bagaimana bandara kita yang ada di Indonesia dibangun dengan mindset kelokalan. Tidak lagi bandara harus pakai AC, tidak lagi bandara harus terbuat dari aluminium, tidak lagi bandara harus didominasi dengan kaca, pemborosan energi, dan sebagainya. Bandara bisa dibuat dari kayu, dibuat dari batu, dan itu kita buktikan dengan membuat sayembara, dan ini sekarang sedang dibangun. Arsiteknya adalah Kendro di Pulau Alor, ya, dan bandara itu terbuat dari batu dan kayu. Dan itu juga justru memberikan semangat kelokalan, tapi sekaligus masa depan. Karena bandara sangat modern, sangat futuristik, tapi bisa dirancang dengan material-material lokal, dengan tata ruang tropis, ruang terbuka, ruang sosial, dan sebagainya. Dan kemudian juga ada Kementerian PU, ya, di mana Pak Menteri sendiri bicara sama saya, tidak boleh lagi ada proyek-proyek PU yang ratusan miliar, triliunan, cuma jadi beton.
proyek PU harus punya nilai tambah, harus bisa mengangkat kelokalan, harus bisa menjadi nilai tambah. Nilai tambahnya tentunya bisa jadi nilai tambah buat pariwisata. Sehingga proyek PU itu mulai dari jalan, jembatan, bendungan, sekarang harus bisa dinikmati oleh publik. Bahkan Presiden kita sendiri, Bapak Jokowi, itu selalu mempertanyakan di mana keindonesiaan kita. Kalau datang berkunjung, meresmikan bangunan, mana Indonesianya? Nah, inilah para arsitek harus bisa menjawab. Dan saat ini negara membutuhkan banyak para arsitek untuk berkarya di dalam negeri. Jadi kesempatan ini jangan disia-siakan. Ya. Kementerian pun sudah sangat terbuka dan memberi kesempatan buat para arsitek, para interior, desainer untuk mengangkat kelokalan, bukan untuk memindahkan budaya dari negara lain ke negara kita gitu. Karena kita harus membalikkan situasi. Dengan cara membalikkan situasi itu tidak mungkin dan tidak bukan, kita harus melakukan perubahan mindset, perubahan cara berpikir kita. Kira-kira begitu. Oke. Agak panjang lebar ya jawabnya. Menarik sekali jawabannya, Pak. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lisa nih, Pak. Mengingat rumah adat, di mana pembangunannya mungkin sudah beberapa puluh tahun sebelumnya, dan mungkin ada material khusus yang dipakai, apakah ada kesulitan dalam mencari material dan waktu ketika merevitalisasi rumah adat tersebut? Saya punya banyak pengalaman menarik pada saat membangun rumah adat di Nias. Rumah adat di Nias itu, ada salah satu kampung di Nias Selatan yang namanya Bawa Matoluo. Itu tiang-tiangnya terbuat dari kayu ukurannya luar biasa besar. Sepertinya zaman dulu tuh pohon tuh raksasa-raksasa yang ada di Pulau Nias. Tapi sekarang pohonnya sudah punah. Ya. Jadi mereka ada kesulitan mencari kayu dan mereka pun akhirnya mencari kayu di pulau yang lain. Dan setelah kayunya itu dapat, kepala tukangnya malah masuk penjara, ditangkap sama polisi. Karena dianggap illegal logging. Ya. Jadi memang saat ini banyak sekali kayu-kayu kita itu malah diekspor ke luar negeri. Habis sudah kayu kita, hutan-hutan kita. Dan pada saat melestarikan rumah adat di Wairebo, kami punya pengalaman. Awalnya Pemda tidak mengizinkan masyarakat mengambil kayu di hutan adatnya sendiri. Karena kawasan desa tradisional ini masuk di dalam kawasan cagar alam. Jadi tidak boleh ada pohon yang ditebang. Oleh karena itu kami minta izin pada Kementerian Kehutanan untuk bisa mengambil kayu di hutan, walaupun itu adalah hutan milik mereka sendiri. Dan akhirnya kami berjanji untuk mengganti pohon-pohon yang telah ditebang itu dengan menanam kembali. Dan pada saat melestarikan rumah adat di Wairebo, dari total pohon yang dihabiskan kurang lebih 150 pohon, masyarakat telah mengganti dengan 3.500 bibit pohon yang sudah ditanam kembali. Jadi kalau soal untuk mendapatkan tanaman, pohon, tidak ada kesulitan, tanah di Indonesia ini sangat subur. Begitu. Tapi memang betul bahwa dalam pelestarian rumah-rumah adat yang kami lakukan, kami memang memprioritaskan semua material datangnya dari lokasi setempat. Ya. Jadi di tiap daerah kami mengenal berbagai macam jenis tanaman yang sangat bagus kualitasnya. Kami tidak hanya mengenal kayu jati atau kayu besi, tapi di tempat-tempat lain ada kayu yang mereka bilang lebih keras daripada jati, lebih keras daripada besi. Seperti di Batak Toba, mereka menggunakan namanya kayu poki. Ya. Di Wairebo mereka juga punya kayu sendiri untuk membangun itu. Dan mereka bilang kayu ini umurnya bisa antara 25 tahun lebih. Dan memang tradisi mereka membangun rumah itu berbeda dengan tradisi kita para arsitek modern yang sekalinya kita bikin bangunan bisa bertahan sampai puluhan tahun. Kalau mereka bikin bangunan 15 sampai 20 tahun, itu bangunan itu harus diganti, harus dibangun kembali. Materialnya sudah expired gitu istilahnya. Tapi mereka disitulah keunikannya. Disitulah mereka mewariskan kepada tradisi berikutnya. Masa depan budaya mereka ada di generasi-generasi muda yang akan datang. Jadi satu generasi itu usianya antara 20 sampai 25 tahun. Dan itu cocok
dengan pengalaman kami melihat sebuah kuil yang sangat suci di Jepang, yang ternyata dipreteli setiap 20 tahun sekali. Jepang yang sudah begitu modern negaranya, tapi harus mempreteli sebuah kuil yang disebut kuil Issei di Kyoto, dalam sebuah upacara tradisional, dan tidak boleh ada orang yang boleh lihat. Itu adalah upacara sakral. Mempreteli tempel dari sisi ke kiri dan dibangun kembali di sisi kanan pada saat yang tahun yang bersamaan. Dan itu adalah kegiatan yang selalu mereka lakukan setiap 20 tahun sekali. Ternyata 20 tahun sekali itu adalah angka generasi. Jadi memang keberlangsungan ilmu itu ada di tangan generasi berikutnya, generasi masa depan. Sedangkan di Indonesia ini semua memori, semua ilmu itu disimpan di dalam pikiran, makanya budayanya berbeda. Kita orang modern belajar dari budaya tulisan, belajar dari buku, mengeluarkan gambar-gambar arsitektur. Mereka budayanya bukan budaya tulisan, tapi budaya lisan, budaya oral, budaya tutur. Sehingga pada saat membangun, mereka nggak butuh gambar, semuanya ngobrol bersama, kita nggak tahu lagi mana arsiteknya, mana mandor, mana tukang, tahu-tahu mereka berkumpul bersama, tahu-tahu jadi satu bangunan. Dan kami justru mengirim mahasiswa untuk menuliskan tradisi lisan menjadi tradisi tulisan dalam bentuk buku. Tugas mahasiswa itu merekam, dia tidak boleh intervensi di dalam pelestarian rumah-rumah adat. Tapi kemudian mahasiswa ini yang tiba-tiba mereka menyatakan kepada saya, kami telah menemukan harta karun, dan kami ngerti kenapa kami belajar arsitektur. Di sini semua ilmu nyambung. Kalau kita di perguruan tinggi, ilmu satu dan yang lainnya seperti sendiri-sendiri. Tapi begitu di pedalaman, semuanya nyambung jadi satu. Sehingga mereka juga tidak hanya belajar arsitektur, mereka juga melakukan self-antropologi, belajar ilmu sosial, belajar ilmu budaya, dan sebagainya. Dan mahasiswa yang ada di sana, pulang-pulang, mereka menambah ilmunya, nambah wawasannya, dan nambah semangatnya untuk mencintai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia. Gitu kira-kira. Waktunya sudah hampir habis, tapi ini ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik nih Pak Yoris. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Bagaimana cara mentransformasikan pattern lokal ke dalam bentuk kontemporer tanpa meninggalkan makna maupun filosofi dari pattern lokal tersebut, dan bagaimana cara membuat bentuk tersebut dapat dikenali dengan mudah kalau bentuk tersebut berasal dari pattern lokal tanpa kita harus memberitahukan proses transformasi tersebut. Ya, jadi gini, yang kami lakukan, kami tidak ingin terjebak dalam hal romantis. Jadi dalam hal ini memindahkan pattern lokal menjadi produk modern dan sebagainya. Kami tidak ingin terjebak dalam hal-hal yang romantis. Ini pertanyaan yang sama selalu ditanya kepada saya, Pak Yoris setelah melestarikan rumah adat Werbo, apakah Pak Yoris menjadi seorang arsitek rumahan? Memiliki wawasan yang saya dapatkan pada saat kami belajar bersama masyarakat. Dalam hal ini pattern lokal, pattern-pattern yang sudah kami kumpulkan, data-data dan sebagainya, itu untuk melahirkan penemuan-penemuan baru, tidak terjebak dalam romantika, tapi inspirasinya datang dari kelokalan-kelokalan kita yang ada. Jadi sebuah budaya pun tidak bisa dianggap budaya itu sudah mati, sudah selesai, atau sudah frozen, budaya akan terus berkembang. Kami pada saat melestarikan rumah adat Werbo juga banyak dapat kritik. Salah satunya kritik dari seorang antropolog yang menyatakan kepada saya, gara-gara apa yang saya lestarikan di sana, saya merubah budaya yang ada di Werbo. Saya sampaikan ke mereka, saya tidak membekukan budaya. Ya. Kalau masyarakat ingin berkembang, itu haknya mereka. Dan saya tanya kepada yang bertanya pada saya, kamu tinggal di mana?
kamu lulusan mana? Oh, saya tinggal di Jawa Barat. Nah, kalau kamu bukan orang Jawa Barat, ya kamu nggak bisa nanya itu ke saya. Yang punya hak untuk merubah, mengembangkan itu adalah orang wearable sendiri. Kita jangan pakai cara budaya Barat. Kalau budaya Barat itu, kalau lihat budaya tradisional seperti yang ada di Amerika itu, permukiman Indian malah dibekukan. Masyarakat Indiannya diusir, nggak boleh tinggal lagi di situ. Mulai sekarang ini sudah jadi cagar budaya. Kalau karena itu harus dibekukan, tidak boleh lagi ada orang tinggal. Yang kami lakukan beda. Yang kami lakukan, kami melestarikan living culture, budaya yang berkelanjutan, budaya yang hidup, yang budaya yang akan berkembang. Jadi tentunya kami tidak berharap kami terjebak dalam romantika, mengcopy pattern yang ada, terus kemudian memformulakan menjadi barang industri begitu. Tidak. Tapi bagaimana itu menjadi inspirasi kita. Ya, jadi kita harus bisa menjadi penemu apa aja lah gitu ya. Penemu motif, pattern dan sebagainya. Tapi saya punya berangkat dari kelokalan. Ya. Kira-kira begitu. Seperti dulu kalau kita lihat sejarahnya Bandara Airport Soekarno-Hatta yang dibangun oleh arsitek dari Prancis, itu bagi saya arsitek Prancis itu menemukan bagaimana membawa arsitektur Nusantara ke kekinian. Ya. Dulu original ya bandara itu warnanya 3 warna, merah, putih, hitam. Nah kalau Bu Ruby kemarin baru dari Toraja, di Toraja kan yang didominasi warna itu kan, merah, putih, hitam. Di Batak juga gitu, merah, putih, hitam. Di mana-mana begitu. Tapi karena dulu ada dianggap, oh ini merah ini seperti kelenteng, wah langsung berubah dicat warna coklat. Ya, jadi banyaklah cerita-cerita yang menarik ya, bahwa banyak juga kita orang modern salah persepsi terhadap tradisi dan budaya kita sendiri. Tapi tugas kita sendiri, saya ingin juga menegaskan bahwa kita punya kekayaan budaya kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai atau melestarikan itu sendiri, kita sebetulnya secara tidak langsung ikut bertanggung jawab bila budaya itu punah. Kira-kira itu, mudah-mudahan bisa dimengerti jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Yuri untuk jawabannya, dan karena waktunya sudah habis, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman designers yang sudah berpartisipasi dalam acara pada sore hari ini. Untuk presentasi hari ini, kami akan mengirimkan file PDF-nya kepada teman-teman melalui email, dan bersama dengan itu kami juga akan mengirimkan link untuk teman-teman bisa mendownload katalog Mosaic Art Seasonal Catalog, di mana dalam katalog ini akan teman-teman bisa mempelajari tentang desain-desain kolaborasi antara Mosaic Art dengan Han Owls dan Partners. Dan apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang produk-produk Mosaic Art, bisa juga mengunjungi website kami dan juga follow Instagram akun Mosaic Art atau follow juga akun LinkedIn kami. Dan jika teman-teman designers ingin mendengarkan atau melihat kembali versi rekaman dari webinar pada hari ini, juga bisa login dan langsung subscribe ke Mosaic Art YouTube channel. Untuk episode berikutnya, pembicara kita adalah seorang wanita yang luar biasa, yaitu Ibu Mira Hadiprana dari Hadiprana Architects, yang akan membawakan topik mengenai the power of artwork, bagaimana suatu karya seni dapat mentransformasi suatu ruangan. Jadi jangan sampai ketinggalan dan segera daftarkan. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.